Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rian Suratman. Saya mengajar di kompetensi keahlian SMKN 1 Cilegon, Provinsi Banten. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Provinsi Banten tahun 2022. Fasilitator pelatihan saya Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa MPD, sementara pengajar praktik saya adalah Ibu Desita Erpiani MPD. Perkenankan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4.A.6. Pada modul ini, kami belajar tentang posisi kontrol dan restitusi. Diharapkan dengan memahami posisi kontrol dan restitusi ini, kita dapat mendisiplinkan murid dengan mengambil posisi kontrol yang tepat melalui tahapan restitusi. Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol yang diambil oleh seorang guru pada saat menghadapi murid yang melakukan sebuah pelanggaran atau kekeliruan dalam aktivitasnya di sekolah. Pertama, posisi sebagai penghukum, di mana guru melakukan atau senantiasa melakukan hukuman kepada murid yang melanggar. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana guru pada kesempatan ini atau pada posisi ini mengambil suara yang lebih lembut, namun membuat murid merasa bersalah dan berakibat jangka panjang. 3, guru yang mengambil posisi sebagai teman, di mana pada posisi ini guru memposisikan sebagai teman dari si murid. Sayangnya, ketika kita mengambil hanya pada posisi teman saja, maka tidak dibangun keyakinan nilai kedepannya akan seperti apa untuk memperbaiki kekeliruan si murid tadi. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau ini lebih kepada guru yang senantiasa mengandalkan catatan, kumpulan peraturan, kemudian tempelan-tempelan, dan aturan-aturan yang berlaku di sekolah tanpa membangun sistem nilai ke depannya si murid akan melakukan apa dan akan seperti apa. Pada posisi kelima, guru bertindak sebagai manajer, di mana pada posisi manajer, guru bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, namun pada posisi manajer ini ada kelebihan, di mana guru membangun keyakinan murid untuk memperbaiki kekeliruan yang telah dia lakukan ke depannya. Restitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Sementara menurut Gosen dalam bukunya mengatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak dan Ibu, berikut adalah video yang saya buat terkait bagaimana saya mengambil peran sebagai seorang manajer, kemudian melakukan 3 tahapan restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. 3, mempertanyakan keyakinan. Selamat menyaksikan. Video 1 ini adalah kasus di mana 2 orang murid ketahuan merokok di warung dekat sekolah. Gambar rokok ini adalah sebagai barang bukti yang akan ditunjukkan kepada murid tadi. Murid yang melakukan pelanggaran merupakan murid teknik elektronika industri. Namun, ketahuan oleh guru dari jurusan lain dan diserahkan kepada teknik elektronika industri. Murid yang tertangkap adalah model yang kami minta sebagai sukarelawan membantu video yang kami buat. Oke, ada yang mau cerita tentang ini enggak? Arja. Iya Pak, kami salah. Ren, ada mau nambahin itu enggak? Iya Pak, salah gitu Pak. Kemarin
gara-gara merokok di warung dekat sekolah. Warung yang mana ngerokoknya? Depan sana Pak. Berapa orang? Banyak nggak? Ramai Pak. Rame. Oh yang ketangkap cuma kamu berdua? Hah? Ini sama guru yang lain yang ketangkap cuma guru kamu berdua? Gimana ceritanya ya? Yang lainnya kemana? Yang lain kabur duluan Pak. Kabur duluan. Kamu nggak? Yang lainnya udah nggak ketangkap tuh? Iya Pak. Soalnya kita mau kabur, emang Pak belum habis. Oh belum habis, jadi kamu ketangkap gitu ya? Iya Pak. Udah kadung ketahuan aja yang ketangkap. Iya pak. Rasanya ngerokok gimana sih sebetulnya? Bagi saya enak-enak aja pak untuk ngisi kegabutan anak muda pak. Kamu kan? Dan ketenangan pikiran Pak. Oh nyari tenang pikiran, alhamdulillah. Tapi sekarang udah tenang belum pikirannya? Boro-boro ternyata ya ngerokok mah ketangkap kalau jadi gak tenang ya Ren ya? Iya betul. Sehari habis berapa batang Ren? Saya tergantung Pak. Tergantung, maksudnya? Kalau misal memang kita ngobrol sama teman-teman ya kalau lama kadang nggak sadar tahu-tahu udah habis 3, 4 gitu. Kamu sehari habis berapa? Kalau saya paling kalau ngerokok itu kalau gabut doang pak, paling banyak 3 batang pak. 3 batang. Iya. Kamu sehari tiap hari itu habis 3 batang? Enggak Pak, cuma kalau lagi nongkrong doang Pak, kalau di rumah ya. Iya. Artinya kesimpulan saya kamu tuh sebetulnya belum kecanduan sih sebetulnya. Ya. Iya pak. Paling cuma gaya-gayaan laki lah gitu. Gaul biar bisa diterima teman, bener ya? Bener pak. Jadi bukan karena kamu sudah kecanduan. Memang merokok itu menenangkan. Tahu nggak kenapa menenangkan? Karena ada nikotinnya Pak. Ada nikotin. Itu tahu. Ada zat ediknya, ada zat candunya. Jadi menekan saraf supaya bisa tenang. Masalahnya rokok itu membahayakan buat kesehatan. Kamu kan masih muda, mending hidup sehat saja. Bener nggak? Iya pak. Bener. Saya alhamdulillah nggak ngerokok. Mau kamu merokok di luar, dalam sekolah, apalagi kalau pakai atribut, kamu tuh tetap ada satu yang dilanggar. Ya. Iya pak. Kalau kamu merokok di luar tanpa atribut, saya nggak punya hak untuk melarang kamu. Karena itu hak kamu dalam pengawasan orang tua kamu, dalam bimbingan orang tua kamu. Tapi kalau kamu merokoknya menggunakan atribut sekolah, saya mempunyai hak untuk Menegur pak. menegur, berdiskusi, ngobrol sama kamu. Barangkali kamu merokok memang sudah kecanduan. Ternyata alhamdulillah belum kecanduan ya? Belum pak. Belum kecanduan alhamdulillah. Tapi kamu juga sadar kan, ada aturan sekolah yang tidak boleh siswanya merokok, apalagi pakai atribut, betul? Betul pak. Ada aturannya ya? Iya pak. Iya Pak. Apalagi kita punya motor sekolah, betul? Betul pak. Motor sekolah kita apa coba? Disiplin pak. Disiplin doang? Iya pak. Digital Pak. Digital pak. Digital kepanjangannya apa Ren? Disiplin, giat, terampil dan tawakal. Disiplin, giat, terampil dan Tawakal. Oke, itu kamu paham. Kira-kira dari nilai digital itu, disiplin, giat, terampil dan tawakal, ada yang bertentangan nggak dengan yang kamu kemudian kemarin terjadi di antara pada kamu berdua? Ada pak. Ada nilai yang bertentangan. Nilai apa coba? Disiplin pak. Disiplin doang. Iya Pak. Disiplin terhadap mentaati peraturan. Ya. Iya pak. Disiplin itu kan sebetulnya belajar untuk mengendalikan diri. Nah pada saat itu kamu sedang tidak bisa mengendalikan diri untuk merokok, padahal atribut masih nempel, betul ya? Betul pak. Betul Pak. Jadi ada nilai yang kemudian bertentangan dengan apa yang terjadi pada kamu kemarin. Nah sekarang saya ingin tanya, kamu masih mau melakukan nggak merokok dengan menggunakan atribut sekolah? Apalagi di dalam sekolah nggak boleh ya? Masih nggak mau melakukan? Enggak pak. Nggak mau melakukan lagi ya? Enggak pak. Saya sekarang tanya sama kamu, untuk membayar kekeliruan kamu kemarin waktu merokok ketangkap, kira-kira apa kamu? Istighfar aja Pak. Istighfar aja, cukup istighfar. Kalau saya Ya. kalau saya minta saran dari bapak enaknya apa ya pak? Oke, gimana ya? Saya kadang-kadang malu tuh kalau ada orang yang merokok tapi impaknya sedikit itu. Gini aja lah saya saranin. Jadi kedepannya kalau kamu masih merokok, saya minta kamu nggak merokok lah ya. Iya, Pak. Sebagai siswa SMK 1 aja dulu, sampai kamu lulus, kamu masih dalam tanggung jawab pendidikan sekolah. Kamu tidak merokok dulu, tapi kalau kamu merokok, kamu infak 10.000, sanggup nggak? Sanggup saya pak.
Kamu sanggup, Rem? Insya Allah sanggup Pak. Sekali kamu merokok 1 batang, berarti kamu bayar infak 10 Ribu, Pak. Infaknya kemana? Terserah. Mau ke fakir miskin, kayak mau ke anak yatim, kayak mau ke baitul mal, ke kotak amal masjid, terserah kamu. Saya percaya kamu akan melakukan. Betul ya? Betul, Pak. Nah, meskipun nanti kedepannya kamu merokok dan mengganti dengan 10.000 sebagai rasa tanggung jawab moral kamu, nah yang kemarin juga tetap harus dibayar. Kamu harus infak 10.000. Siap, Pak. Siap? Kemana infaknya? Ke masjid. Masjid, oke, boleh. Masjid kebetulan lagi sedang dibangun ya. Iya, Pak. Infak ke masjid 10.000. Kapan ya? Setelah kamu punya uang, tidak boleh, tidak harus memaksakan ya. Iya, Pak. Kamu punya uang, kamu bayar infak ke masjid sebagai Ganti. membayar kekeliruan kamu dan tidak mengulangi lagi ke depan, oke ya? Oke, Pak. Siap ya? Kalau Siap, kamu Pak. mengulangi lagi, kamu bayar infak 10.000. Ribu, Pak. Oke? Oke. Lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Sampai Iya, Pak. ketemu pelajaran saya minggu depan ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, hati-hati ya. Iya, Pak. Matikan HP-nya kalau sudah. Demikian Bapak Ibu adalah video pertama yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan restitusi pada kasus anak melakukan kekeliruan dengan merokok di luar sekolah namun masih menggunakan atribut sekolah. Berikutnya adalah video kedua di mana anak melakukan atau anak terlambat datang ke sekolah, ke kelas pada saat pembelajaran sudah dimulai. Selamat menyaksikan. Apa di? Nanti lanjut dulu ya. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, masuk di. Duduk sini di. Duduk sini. Ya, bawa kursinya ya. Gimana kabarnya di? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kok hari ini kesiangan? Ada apa? Bangunnya kesiangan Pak. Kesiangan. Bangun jam? Jam 6:30. 6:30. Mantap, bangun 6:30. Kamu sempat sholat nggak tadi? Enggak Pak, sholatnya terlewat. Sholat terlewat, sholat subuh. Waduh. Sarapan terlewat. Terlewat. Kamu bangun 6:30 ya? Iya. Masuk sekolah jam 7. Tidur jam berapa? Jam 2-an Pak. Jam 2. Itu mah malam sekali, jadi. Kamu ngapain aja sampai jam 2? Main Mobile Legend Pak. Mobile Legend? Iya. Mobile Legend tuh balap bukan? Perang. Oh iya. Kamu senang main Mobile Legend? Enggak terlalu sih Pak. Nggak terlalu. Kemarin mah lagi seru-serunya aja gitu Iya. ya? Oh gitu, iya. Memang sesuatu yang menyenangkan itu kadang melupakan termasuk game, bener nggak? Iya Pak, benar. Apalagi kalau kita sudah menang di level 1, level 2, terus ketagihan. Iya. Dan lupa waktu. Nggak kerasa lagi waktunya, bener nggak? Iya Pak. Kamu sudah sering nggak main Mobile Legends sampai larut malam segitu? Enggak sih. Jarang. Oke, jarang. Alhamdulillah kalau masih jarang. Artinya kamu belum terlalu kecanduan lah. Iya Pak. Ya. Iya. Soalnya beberapa teman saya, orang tua dari murid-murid, ya, teman saya juga, gitu. Dia banyak mengeluhkan anak-anaknya kecanduan game online. Saya berharap kamu tidak ya. Iya Pak. Iya. Siap. Memang kalau main mobil tuh ya seperti itu, main Mobile Legend, main mobil apalagi game-game yang lain tuh seperti itu, kecanduan terus. Ya. Iya Pak. Sampai kamu lupa waktu kan? Iya. Nggak sholat lagi. Enggak. Aduh, sayang amat kamu. Sholat subuhnya kelewat, pelajaran kelewat. Sayang kan? Iya Pak. Nggak sarapan. Enggak. Mana mata pelajaran saya praktik. Kamu lemes bagaimana nanti pingsan? Iya kan? Iya. Oke. Jadi gini di. Kita punya moto, punya nilai-nilai positif yang kita anut. Jadi moto sekolah. Kamu masih ingat nggak motonya? Masih. Apa?
digital. Panjangannya apa? Disiplin, giat, terampil, dan tawakal, Pak. Oke. Pada nilai yang mana yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kamu tadi pagi? Disiplin dan tawakal, Pak. Disiplin dan tawakal, oke. Iya. Oh, disiplin dan tawakal. Iya. Disiplin karena kamu tidak bisa mengontrol diri, Ya, sekolah. bertentangan dengan disiplin. Tawakal karena kamu tidak bertentangan dengan tawakal karena kamu tidak Sholat melaksanakan sholat subuh. Oke. Nah, sekarang saya nanya, kamu untuk mengganti pelajaran yang tadi terlewat pagi hari, apa yang kamu lakukan nanti? Saya mau izin bertanya, Pak. Bertanya tentang pelajaran yang sudah terlewat tadi pagi Ke siapa? ke teman sekelas. Teman sekelas. Oke. Kira-kira siapa teman sekelas kamu yang paling bisa diandalkan untuk kamu tanyai? Idol. Kedel, oke boleh Kedel ya. Nanti Ya. Kedel minta tolong. Del tadi apa penjelasan Parian gitu ya? Siapa? Sebelum praktikum kan sayang kalau kamu kelewat ya. Siap. Terus nanti yang sholat subuhnya gimana? Kalau diganti dengan sholat duha boleh nggak, Pak? Mau ada waktu? Iya. Bagus juga sih. Cuman memang sholat wajib nggak bisa diganti kan, sama sholat sunnah nggak bisa. Apalagi sholat subuh. Keutamanya luar biasa. Tapi kalau kamu berniat untuk sholat duha, boleh nggak apa-apa. Kamu sekalian minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekeliruan kamu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Oke ya. Oke, Pak. Jadi kedepannya mudah-mudahan kamu bisa hadir tepat waktu, tidak tertinggal, kewajiban kamu terpenuhi sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, pelajar ya. Oke Di, Oke, siap, Pak. pekan depan usahakan untuk datang tepat Waktu. waktu, bangun tepat Waktu. sholat subuh dan sarapan. Oke ya. Siap, Pak. Sampai ketemu pekan depan pelajaran saya. Masih ada pelajaran nggak? Masih. Masih. Lanjut ya. Iya, Pak. Pelajaran berikutnya ya. Oke. Terima Silakan kasih, ya. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kedua bagaimana seorang guru yang mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan pola restitusi untuk membangun atau untuk membayar kekeliruan murid atas kekeliruan murid dan membangun pemahaman dengan pola-pola restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Tiga, menanamkan keyakinan. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyaksikan. Dan salam guru penggerak, salam guru hebat.